Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Aditya Putra dengan NIM akhir 035. Eh, Kelompok 23, tutorial PPM SIP 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang mana saya diberikan persoalan, yaitu PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik ban mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban, yaitu tekanan burst ban atau PSI untuk memastikan standar keamanan internasional. Departemen Quality Control melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan, 12 unit sampel ban diambil secara random dari jalur produksi untuk menguji tekanan bersihnya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burst untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut. Ini dia untuk datanya. Uh, Hitunglah batas kendali batas dan bawah untuk pusat proses atau central line, dan buatlah peta kendali sesuai berdasarkan data tabel 3. B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Oke, mungkin yang pertama kita akan mengerjakan persoalan ini dengan software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaknya terlebih dahulu agar mengefisiensikan waktu. Oke, langsung saja di sini kan soal 3. Kita mendefinisikannya dulu, yaitu input data. Soal 3, readXLX di sini adalah perintah untuk membaca file Excel-nya. Tuming modul 1 ini nama filenya. C3 ini posisi soal di file Excel-nya. Lalu di sini menghilangkan kolom. Data 3, soal 3, 1 sebelum baris sudah kolom, menghilangkan kolom yang tidak perlu. Di sini kolom yang tidak perlu adalah yaitu si bulannya ini. Di sini. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini dia untuk hasilnya. Selanjutnya kita membuat peta kendali S. Kenapa kita membuat peta kendali S? Karena lebih dari 10. Di sini mendefinisikannya yaitu peta S QCC. Data 3 membuat peta kendali dari data 3. Lalu seperti ini. Oke, langsung saja kita run. Oke, seperti ini peta kendali S-nya dengan batas bawahnya itu sebesar 0,465364 dan batas atasnya itu sebesar 2,167462. Di sini baiknya tidak ada yang melebihi batas atas ataupun batas bawah. Oke, selanjutnya yaitu melihat data yang keluar batas. Di sini kita menggunakan sintak violation. Nah, di sini tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Lalu di sini melihat ringkasan. Nah, di sini sama ya seperti ini, yaitu batas bawahnya 0,465364 dan batas atasnya itu sebesar 2,16764. Oke, selanjutnya yaitu menghapus data keluar dari batas. Oke, selanjutnya membuat peta kendali. Selanjutnya membuat peta kendali perbaikan.
Oke, di sini setelah sudah diperbaiki yaitu menghilangkan eh, data 5 dan 9. Seperti ini, data sesuai dengan batas kendali. Oke, selanjutnya melihat ringkasan peta perbaikan. Oke, dengan dilakukannya penghilangan data 5 dan 9, eh, batas atas dan batas bawahnya pun berubah. Batas bawahnya itu sebesar 0,44, sedangkan batas atasnya 2,300. Selanjutnya membuat peta kendali X bar. Oke, di sini peta kendali X barnya yaitu batas bawahnya sebesar 1,4145,9033 dan batas atasnya yaitu 148,0802. Dan melihat peta ringkasan. Oke, seperti ini. Ringkasannya sama seperti yang tadi. Oke, ini untuk nomor 3. Selanjutnya saya akan mengerjakan dengan software Minitab. Ini dia. Jadi di sini eh, data yang melewati batas kendali adalah data 5 dan data 9 dengan UCL-nya itu 1,47 dan batas bawahnya itu 1,45. Berdasarkan soal tersebut, mengapa tidak wajar? Apakah proses tersebut sudah terkendali? Nah, jawabannya itu data tersebut tidak terkendali. Harus adanya perbaikan pada data tersebut karena data tersebut sudah tidak terkendali. Dengan standar deviasinya seperti ini. 1,316, batas atasnya 2,97 dan batas bawahnya 0,465. Oke, selanjutnya mungkin nomor 4. PT Sikoput Biru merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistikal, quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan keratan berbentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen Quality Control melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan faktor utama 6M, yaitu man, machine, method, material, measurement, dan environment. Hasil investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dilakukan dalam tabel 4 berikut. Oke, seperti ini dia data pada tabelnya. Oke, mungkin yang pertama kita akan menggunakan software RStudio. Oke, di sini sama seperti tadi kita mendefinisikannya dulu gitu, membaca file Excel-nya. Lalu di sheet 4 itu posisi data tadi di file Excel. Lalu di sini langsung saja kita membuat fishbone diagram, cause and effect atau list man. Di sini akan man, machines, method, material, measurement, dan environment ada 6. Dan di sini efeknya itu cacat produk sepatu. Oke, di sini dia hasilnya. Pada main sendiri, operator kurang teliti. Sedangkan pada mesin itu mesin jahit tidak eh, beroperasi dengan baik. Sedangkan pada material, bahan sol mudah retak dan kualitas kulit bervariasi. Lalu pada measurement itu pengukuran ketebalan debu dan pengukuran dimensi environment itu tidak kurang. Pada metode yaitu pemotongan tidak konsisten, perekat tidak standar, dan pengeringan bervariasi. Oke lah. Sedangkan untuk di midterm sendiri yaitu
Untuk di measurementnya sendiri, pengukuran dimensi sol tidak tepat, lalu pengukuran ketebalan perekat tidak tepat, dan di metodenya, pemotongan tidak konsisten, proses perekat tidak standar, waktu pengeringan bervariasi. Sedangkan untuk media itu, operator kurang teliti, dan operator kurang terlatih. Untuk environmentnya, debu dan kotoran berlebihan, pencahayaan ruang kurang, bahan sol mudah retak, kualitas kulit bervariasi, mesin press sol bermasalah untuk machines, lalu pisau pemotong sudah tumpul dan mesin jahit tidak terkalibrasi. Oke, mungkin sampai sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.